Selamat pagi Pak Arga, perkenalkan nama saya Jeremy Julia Casartadiga dari kelas kuliah IPA 1 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dua teori masuknya kebudayaan dan agama Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah dan teori Gujarat. Sebelumnya saya akan menjelaskan teori Mekah terlebih dahulu. Tokoh pencetus teori Mekah adalah Buya Hamka. Ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau tepatnya juga dari Mesir. Dasar teori ini yaitu pada abad ke-7, masa hidup di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina pada zaman dinasti Tang bahwa ada orang-orang Arab yang merencanakan penyerangan ke kerajaan Holing. Rencana itu kemudian dibatalkan karena kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima sangatlah kuat. Terdapat pula bukti lain dalam berita Jepang tahun 748 Masehi yang berisikan mengenai perjalanan pendeta Kanshi. Dalam berita tersebut diceritakan bahwa pada masa tersebut terdapat banyak kapal dari Pose dan Tahsikuo. Kemudian Van Leur dan para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya agama Islam di Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7. Yang berperan besar dalam proses penyebaran dan dari masuknya agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Arab itu sendiri. Selain dari berita Cina dan berita Jepang, ada dua alasan dikemukakan oleh Buya Hamka untuk mendukung teorinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, raja-raja kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, penganut mazhab Syafi'i terbanyak pada saat itu berada di Mesir dan Arab. Apabila Islam berasal dari Persia, tentu banyak orang Indonesia yang menganut mazhab Syiah, seperti di Persia, atau bermazhab Hanafiyah seperti di India. Kedua, raja-raja Samudra Pasai bergelar Al-Malik, seperti gelar yang dipakai di Mesir. Sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia baru digunakan penguasa Malaka pada awal abad ke-15. Bukti-bukti teori Mekah, yaitu yang pertama, berita dinasti Tang yang menjelaskan bahwa orang Tasih batal menyerang kerajaan Holing karena pemerintahan Ratu Sima yang kuat. Yang kedua, berita Jepang menjelaskan di Kanton terdapat kapal dari Pose dan Tahsikuo. Yang ketiga, berita dinasti Chou bahwa orang Tasih bermukim di Foloan dan Sumatera Selatan. Yang keempat, Raja Samudra Pasai memeluk Islam bermazhab Syafi'i dari Arab dan Mesir. Yang kelima, gelar Raja Mesir dipakai Raja-Raja Samudra Pasai yaitu Malik. Saya juga menyatakan alasan pribadi saya mendukung teori Mekah. Mengapa saya mendukung teori ini? Karena menurut pandangan saya, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada saat itu adalah Mesir dan Arab. Sedangkan Gujarat India menganut mazhab Hanafiyah. Dapat dilihat dari gelar-gelar Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar kerajaan yang berasal dari Mesir. Hal ini sangat sesuai dengan aliran Islam di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Ini membuktikan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia disebarkan oleh bangsa Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori Gujarat. Teori Gujarat mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, yaitu daerah yang ada di India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori Mekah dan Gujarat sangat bertolak belakang. Wah, menarik nih. Pendukung teori Gujarat antara lain seperti tokoh yang bernama Snoke Hurgronje, kemudian Willem Frederik Sotterheim. Para ahli lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292, Marco Polo menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Snoke Hurgronje juga berpendapat bahwa pedagang-pedagang asal dari Gujarat yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Alasannya, unsur-unsur Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan di India. Selain itu, kebiasaan masyarakat Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan dengan kebiasaan golongan Syiah di pantai Malabar dan Coromandel. Mereka penganut sunnah ortodoks yang dalam hukum tergolong dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Snoke Hurgronje diperkuat dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, penguasa Samudra Pasai.
Menurut Jean-Pierre Mockut, batu nisan itu berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Ia berpendapat bahwa batu nisan itu berasal dari Cambay, Gujarat, India. Bukti-bukti teori Gujarat yaitu yang pertama, batu nisan Sultan Malik asalnya di Pasai, Sumatera Utara, dan batu nisan Sheikh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang punya kesamaan dengan batu nisan di Cambay, Gujarat, India. Yang kedua, kebiasaan masyarakat Islam di Indonesia sama dengan Islam Syiah di Pantai Malabar dan Coromandel. Yang ketiga, Marco Polo dari Venesia memberikan keterangan bahwa di Perlak pada tahun 1292 penduduknya sudah memeluk agama Islam. Ia juga menyatakan ada banyak pedagang Islam asal India menyebarkan ajaran Islam. Saya juga menyatakan alasan pribadi saya mendukung teori Gujarat. Mengapa saya mendukung teori ini? Karena menurut pandangan saya, Indonesia menunjukkan kesamaan dengan kebiasaan golongan Syiah di Pantai Malabar dan Coromandel. Kesamaan lainnya adalah corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan corak batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat, India. Selanjutnya, para pedagang India berdagang di Nusantara. Untuk kembali ke negara asalnya, mereka menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali. Oleh karena itu, para pedagang India menetap di Nusantara untuk waktu yang cukup lama. Sambil berdagang, mereka memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada para pribumi. Ini membuktikan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia disebarkan oleh pedagang India yang berasal dari Gujarat. Sekian video penjelasan dari saya tentang dua teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah dan Gujarat. Terima kasih.